Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masih kita lanjutkan pembahasan soal-soal fisika, khususnya sub gerak lurus. Dimana episode sebelumnya sudah sampai di nomor 20. Sekarang kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 21. Sebelumnya kita baca dulu untuk soalnya. Bila salah satu jawaban yang paling tepat. Kita lihat di sini, tetesan oli yang bocor jatuh dari mobil yang bergerak lurus dilakukan seperti pada gambar. Yang menunjukkan mobil bergerak dengan percepatan tetap adalah gambar nomor 1 seperti itu, gambar nomor 2 seperti itu, gambar nomor 3 pun seperti itu, gambar 4 pun seperti itu. Jawaban yang ada A 1 dan 3, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 1, 2 dan 3, E 2, 3 dan 4. Soal ini adalah soal UN tahun 2008. Jadi kita diperintahkan soal maunya dari gambar grafik atau gambar seperti ini, mana mobil yang bergerak dengan percepatan tetap. Nah, berarti dia melakukan gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan tetap. Artinya mobil itu dari kecepatan rendah menjadi kecepatan naik terus dan mengalami percepatan tetap. Kalau kita lihat dari pengertian itu, kita bisa jawab soal nomor 21 ini. Nomor 1 kita lihat. Kalau dari gambarnya, dia jelas melakukan kecepatan tetap. Artinya dari titik-titik ini dia konstan. Artinya dia melakukan kecepatan tetap. Artinya gambar nomor 1, mobil itu bergerak dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua, kita lihat mobil bergerak pertama dengan kecepatan tetap, selanjutnya kecepatannya bertambah. Artinya dia mengalami perubahan kecepatan. Tentu di sini kita lihat mobil mengalami gerak lurus berubah beraturan, tentu saja yang dipercepat. Artinya mobil ini melakukan gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan tetap. Jadi nomor 2, gerak lurus berubah beraturan dan dia mengalami percepatan tetap. Nomor 3, kita lihat mobil pertama dia mengalami kecepatan tetap, ada perubahan kecepatan. Ada perubahan kecepatan di sini, berarti sama juga dia mengalami gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan tetap. Terakhir nomor 4, dia pertama mengalami kecepatan tetap, ada perubahan kecepatan kembali dan berubah kembali dengan kecepatan yang berubah. Jadi jelas di sini pertama kecepatan tetap GLBB, dia mengalami perubahan kecepatan tapi balik lagi ke GLB. Nah, berarti dia ini ada perubahan yang tidak konsisten dari GLB terus GLBB terus GLB kembali. Ini nomor 1 tidak memenuhi, nomor 4 pun tidak memenuhi. Jadi dari pengertian itu dan dari pembahasan analisa grafik yang kita bahas, berarti yang cocok adalah 2 dan 3. Itulah soal jawaban nomor 21. Nah, kita masuk ke nomor 22. Kita baca lagi soalnya. Inilah salah satu jawaban yang paling tepat.
informasi dari gerak sebuah mobil mulai dari bergerak sampai berhenti disajikan dengan grafik kecepatan terhadap waktu seperti gambar. Jarak tempuh mobil dari mulai 2 sekon hingga 5 sekon adalah A. 225 meter, B. 150 meter, C. 115 meter, D. 110 meter, E. 90 meter. Soal nomor 22 ini adalah soal UN Ujian Nasional tahun 2008. Ini kita lihat dari pengertian GLBB, kita bisa menyelesaikan soal ini. Jadi dari antara 2 sekon dan 5 sekon, 2 dan 5 dia mengalami 2 jenis gerak lurus berubah beraturan. Antara 2 dan 4 dia mengalami gerak lurus berubah beraturan ini percepat, sedangkan detik keempat dan kelima dia mengalami gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Dari pengertian itu kita bisa membahas atau bisa menyelesaikan soal ini. Yang ditanya adalah jarak. Jadi ada 2 jarak yang harus kita jumlah. Yang pertama gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Yang kedua jarak mobil yang melakukan gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Lihat misalnya di sini GLBB dipercepat. Nanti A-nya dia positif. Waktunya antara 2 sampai 4 ini sekon maksudnya. Kita cari dulu di sini. Kita umpamakan jarak yang pertama, langsung masuk ke rumus V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, V0T plus setengah A-nya dengan rumus gerak lurus berubah beraturan juga, VT min V0 per T. Nah, ini nanti bisa dilihat episode sebelumnya kenapa rumus A kita jabarkan seperti ini. Ini bisa salaman. Berarti V0T plus setengah VT minus V0, ini tinggal T. Tinggal kita substitusi. Kecepatan awal dari 2 sampai 4 adalah kecepatan awalnya 30. Kita substitusi. Waktunya 2 dan 4 kita kurang, berarti 4 dikurang 2 plus setengah. Kecepatan akhirnya kita lihat ya mentok di 50. Kecepatan awalnya sudah ada 30, waktunya pun 4 dikurang 2 sama dengan 30. 4 kurang 2 plus setengah, ini 20. 4 kurang 2 ini 60 plus ini salaman, tinggal 20 sama dengan 80 meter untuk jarak benda ya mobil sedang melakukan GLBB dipercepat. Yang kedua, mobil itu melakukan gerak lurus beraturan diperlambat. Tentu nanti menghasilkan perlambatan akselerasinya. Dia antara 5 sekon dan 4 sekon. Dengan penjabaran rumus yang sama, berarti S2-nya V0T dengan analog yang sama, setengah, langsung VT min V0 per T. Kita substitusi kecepatan awalnya, jelas kalau dari 4 ke 5 itu kecepatan awalnya menjadi 50. Awalnya menjadi 50, sudah di grafik. Waktunya 4 dikurang 5 dikurang 4, sorry. Berarti 5 dikurang 4. Plus setengah. Kecepatan akhirnya 4 dan 5, kecepatan akhirnya 20. Nah, kecepatan akhirnya 20. Nah, kecepatan awalnya 50, waktunya 5 dikurang 4. Langsung bisa kita bereskan soal aljabar. 5 kurang 4 beres 1 plus 5 kurang 1, jadi ini tetap setengah. 20 dikurang 50 minus 30 sama dengan
Ini setengah dikali min 30 min 15 sama dengan 10 dikurang 15 35 meter. Dan S2 nya 35 meter. Maka total mobil jarak yang ditempuh S1 per S2. S1 nya 80 plus S2 nya 35. Jadi 115 meter. Inilah jarak mobil yang tempuh selama perjalanan dari 2 sekon sampai 5 sekon. Dari jawaban yang ada yaitu C. Kita lanjutkan lagi soalnya. Kita baca terlebih dahulu. Inilah salah satu jawaban yang paling tepat. Seorang anak berjalan lurus 10 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 12 meter, dan belok lagi ke timur sejauh 15 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal: A. 15 meter arah barat daya, B. 14 meter arah selatan, C. 13 meter arah tenggara, C. 13 meter arah tenggara, D. 12 meter arah timur, E. 10 meter arah tenggara. Nah, ini adalah UN Ujian Nasional tahun 2009. Ini jelas dia melakukan gerak lurus beraturan, tentu menggunakan dalil Pitagoras untuk menyelesaikan soal ini. Jadi kita bisa jawab dengan menggunakan arah mata angin sesuai dengan permintaan dari soal. Seorang anak berjalan 10 meter ke barat. Kita ikutin sini. Ke arah barat sejauh 10 meter. Kemudian belok ke selatan sejauh 12 meter. Selatan 12 meter. Belok lagi ke timur sejauh 15 meter. Balik lagi 15 meter. Timur 15 meter. Dilakukan perpindahan. Nah, perpindahan yang dilakukan anak tersebut. Nah, kita lihat di sini. Perpindahannya adalah ini. Ini perpindahannya. Nah, dengan menggunakan dalil Pitagoras kita bisa menjawab perpindahan dari posisi anak tersebut. Nah, dengan demikian ini pasti tegak lurus, ini pun begitu. Nah, kita tarik sini. Nah, ini jadi tegak lurus. Ini menjadi 5 meter. Ini tentu 10 meter. Ini perpindahannya. Nah, kalau kita pamakan, kita keluarkan lagi, misalnya sini. Ini jadi 5, ini jadi 12. Dan misalkan ini A, B, C, maka AB yang akan dicari. Dengan menggunakan dalil Pitagoras, lihat AB kuadrat sama dengan AC kuadrat plus BC kuadrat. Sesuaikan dengan urutan abjad. AC-nya 5 kuadrat, BC-nya 12 kuadrat. Langsung kita eksekusi 25 plus 144, 169. Maka AB-nya akar pangkat 2 dari 109 adalah 13. Jadi perpindahan anak itu adalah 13 meter ke arah tenggara, ya kan, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya, barat laut. Jadi ke arah tenggara. Ini adalah permainan bantuan matematik dengan menggunakan dalil Pitagoras. Dari pernyataan jawaban yang ada sesuai adalah C. Jawabannya adalah C. Dan lanjut soal nomor 24. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Inilah salah satu jawaban yang paling tepat. Kecepatan V benda yang bergerak lurus terhadap waktu T diperlihatkan gerak kecepatan pada waktu berikut. Benda akan berhenti setelah bergerak selama
A 4 sekon, B 5 sekon, C 8 sekon, D 10 sekon, E 20 sekon. Soal ini adalah soal UN tahun 2009. Ini jelas dari grafik kita lihat dia mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Artinya nanti dapat akselerasinya atau notasi A-nya adalah minus. Bisa kita cari dulu akselerasi atau nilai perlambatan dari gerak lurus berubah beraturan itu. Setelah itu baru kita mencari waktu yang dibutuhkan untuk berhenti dari benda materi tersebut. Dari pengertian itu kita bisa menjawab soal nomor 4. Dari gambar kita lihat, kita mencari dulu akselerasinya atau perlambatannya, langsung kita masuk rumus. Nah, ini bisa di page selanjutnya bisa dilihat lagi. Kecepatan awalnya kita lihat kalau dari sini 20 dari grafik langsung. Kecepatan akhirnya 20, sorry. Kecepatan akhirnya 10, salah lagi, 10, sorry. Maaf, kecepatan awalnya 20. Waktunya 4. Berarti kita ulangi lagi, kecepatan akhirnya 10, ini 10 dikurang 20 dibagi 4 sama dengan utang 20 bayar 10, masih ada utang 10 per 4. Kita kecilkan min 5/2. Ingat satuan meter per sekon kuadrat. Asal perlambatan ada waktu yang dibutuhkan untuk mobil itu berhenti, langsung masuk rumus kembali. T PT V0 per A. Dengan rumusnya sama, cuma kita balik. Kecepatan akhirnya karena dia berhenti, ya kan, kecepatan akhirnya 0. Kecepatan awalnya 20. Perlambatannya min 5/2. Di sini kita lihat benda berhenti. Berarti kecepatan akhirnya 0. Nah, ini. Maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai berhenti, kita langsung proses. Minus 20 min 5/2. Min bagi min bisa saling meneriakan. 20 kita balik 2/5. Ini bisa salaman 8 sekon. Ini mobil 8 sekon berhenti. Ingat lagi bahwa kecepatan akhir 0, kenapa mobil keadaan berhenti. Jadi jawabannya ada, sesuai adalah jawabannya adalah C. Lanjut lagi nomor 25. Kita baca terlebih dahulu. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Sebuah benda bergerak dengan lintasan seperti grafik berikut. Nah, bisa diperhatikan. Mulai bergerak dari 10 meter terus ke kiri, ke arah barat, terus langsung ke selatan sepanjang 8 meter ke kiri, 15 meter ke selatan 10 meter. Perpindahan yang dialami benda sebesar A 23 meter, B 21 meter, C 19 meter, D 17 meter, E 15 meter. Ini adalah UN tahun 2011, ujian nasional tahun 2011. Lagi-lagi ini mirip-mirip soal yang sebelumnya, yaitu nomor 23. Tentu saja dengan menggunakan matematik dari Pitagoras kita bisa menyelesaikan soal ini. Dia melakukan tentu saja gerak lurus beraturan. Di sini kita lihat, kita gambar sketch kembali dari A ke B, langsung 10 tambah 5 ya, minus 5. Jarak tentu positif 15. Sini dari AB ke kita memakan ke C, melakukan perpindahan 8. Ini minus 5 ke bawah tambah 3. Jarak nggak mungkin negatif, jadi plus 5 tambah 3 8. Kita satuan meter. Nah, perpindahan jaraknya adalah perpindahan yang dialami benda ini adalah ini. Ini tentu siku-siku. Lagi-lagi dengan dalil Pitagoras. Dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Sisi miringnya AC kuadrat yang kita akan cari, AB-nya ini 15 meter,
BC-nya 8 meter. 15, 225, 64. Ini sama dengan 289. Berarti perpindahannya akar pangkat 2 dari 209 langsung 17. Jadi perpindahan benda itu adalah 17 meter. 17 meter kurang lebih jelas. Dengan dalil Pythagoras kita menggunakan itu untuk mencari perpindahan materi tersebut. Dari jawaban yang ada adalah A, B, C, D, E adalah D, 12 meter. Itulah contoh-contoh soal lagi dalam soal gerak, dimana masih kita lanjutkan di episode selanjutnya. Contoh-contoh dari gerak lurus beraturan, gerak lurus beraturan, di mana gerak lurus beraturan pun ada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Tentu dengan variasi soal yang pernah diujikan dalam UN, Eptanas, dan perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu ikuti terus channel Mulyana Terpadu. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.